Pagi, saya mau datang ke kantor Rima Ginanjar Green Arsitek di Menara 105. Saya belum lihat ini, tapi saya penasaran kantor itu. Wow, itu keren banget itu. Pintunya juga susah bukanya. Keren. Assalamualaikum. Oh, keren banget ini. Desain. Oh, mana desainnya? Ada artinya? Artinya Indonesia Emas, sebuah kemewahan yang elegan dan kita kredibel. Bawa nama saya nih. Tokoh desainnya. Wah, ini timnya ya. Halo. Assalamualaikum, Pak. Salam pagi. Pagi. Salam zero karbon. Oke, wah keren. Kasih penjelasan dong. Ini kayaknya banyak filosofi di balik kantornya RGA, Rima Ginanjar Green Arsitek. Dari mana dulu mulainya, Rin? Jadi living area-nya dulu. Ini ya? Tamunya. Wih, keren banget kantornya. Di sini kita ada kolom plastik. Kolom ini? Ya, menunjukkan. Oh, ini apa namanya? Apa ya? Kokohnya perusahaan kita dan juga timeless gitu. Kokoh gitu ya, klasik ya. Ya. Ini unik juga. Baru tahu di Menara 105 ada villa seperti ini. Terus. Nah, di sini kita ada pantry. Ini siapa yang lucu-lucu unyu-unyu ini siapa ini? Para arsitek ya? Arsitek. Halo. Oke, terus? Nah, di pantry ini kita kadang suka ada presentasi atau dari Ini kalau ada tamu di sini? Jadi, ada TV di sini, semua tim Oke. bisa overflow gitu dengerin presentasi. Wow, keren banget nih kantor. Pindah deh, saya mau kerja di sini. Terus? Nah, kita sekarang ke workstation, ke work area. Ini kantor tempat saya kerja ya? Enak Iya. banget ya. Cozy betul ya kantornya ya. Nice. Posisi tempat duduknya juga ergonomis. Ini ergonomik sehat banget ini. Ini biar nggak sakit Iya. punggung. Jadi pinggangnya bisa pegang betul ya? Keren. Sehat jadi karyawannya. Ini kursinya kan saya lihat ergonomik banget ya? Ini ya, ini sehat ya. Keren banget. Wah, baru tahu saya saya jarang datang ke sini dan baru ini ngeliat. Apa maknanya pun saya baru paham. Rupanya dunia sustainable arsitek ini sesuatu yang unik ya. Betul, ini ada suhunya juga di sini. Oke, ini Nah, ini portable kita bisa jadi meeting. Bisa meeting juga? Ada tempat duduknya di sini kalau kita ngumpul. Oh, jadi ini bisa Jadi biar sehat gitu ya, biofilik design, jadi biar aktif. polanya. Jadi kalau bosan bisa main gitu ya? Iya. Kalau kurang inspirasi gitu ya. Iya. Keren banget ya. Oke. Ini kamar ruangan siapa? Nah, ini ruangannya Rima. Top Marco top ini. Coba di mana di situ? Wow, keren banget ruangannya. Coba ceritain dong filosofi di belakangnya. Kalau di sini sih lebih ke detailing sebagai arsitek dan interior arsitek ya. Jadi apa sih desainnya yang sleek, bold gitu, dan kita banyak menggunakan gold gitu sebagai represent our brand gitu. Nah, di sebelah paling penting ada kamarnya Azlan dan Eva. Ini apa nih? Cuma lagi. Wih, ada bayi di situ. Ada bayinya di situ ya. Keren banget ya. Benar-benar kantornya hobi betul. Ada di sini anak. Tetap Keren. jaga lepan. Keren banget nih kantor. Ini kayaknya dari semua Menara 105, dari semua office ya ini yang paling keren nih. Iya dong. Terus. Desain kita ya. Nah ini timnya dulu nih. Nah, ini semuanya Kursinya bagus lagi. banget ya. Dia pakai ini ya, ergonomik ya. Ya, warnanya juga kita custom pilih sendiri. Luar biasa ya. Cocok Jadi sama ini para office-nya. arsitek ya. Iya, arsitek dan interior. Arsitek interior aja mereka diperhatikan kesehatannya coba lihat. Kesehatan. Sampai kayak begitu. Nyaman. Sementara kita begini, banyak orang begitu pulang kerja begini. Nyaman Luar lebih nyaman. biasa ini. Nyaman betul ya, coba saya juga pengen coba, boleh nggak? Boleh. Wah ini proyek-proyeknya, mudah-mudahan proyeknya makin banyak nih. Amin.
nice ya. Wow, ini bener-bener protektif banget ya buat karyawan. You are lucky ya. Jadi ternyata Green Architect bukan hanya lingkungan, tapi orangnya pun di-green kan ya, di maintain juga gitu. Luar biasa. Top, nih project ini mudah-mudahan lancar terus nih projectnya nih. Lihat, kita lihat tuh. Oke, terus, wah ini musolanya. Nah ini warna 165 nih, my favorite color blue. Merah banget ini. Memandang sana. Nah, itu kesaktian. Ada sedikit ruangan kita maksimalin, kita pergunakan untuk musola. Jadi mereka bisa mengatur ruangan-ruangan sedemikian rupa, tapi bisa mewakili semua, tapi tetap cozy dan lapang. Coba kita bisa lihat setelah itu. Ini kayaknya ini the powernya, the room-nya di sini ya, the spirit-nya. Bisa jelaskan nggak ini? Terima kasih Bapak. Jadi ini adalah visi dan misi daripada RGA itu sendiri. Jadi memang visi kita adalah kita ingin membangun Indonesia dengan sudut pandang global Pak. Dan tentunya kita menjadi perusahaan arsitek terdepan gitu. Dan ini suami istri nih. Ini mahasiswa master S2, S1-nya SU Business School, S2-nya Liverpool. Dan dia mahasiswa yang kemudian melamar anak saya. Jadi anak saya dia sekarang. Wah. Oke, terus. Iya Pak. Kemudian misi kita sendiri adalah kita ingin menjadi coba ditunjuk yang mana tuh? Apa produk-produk kita itu inovasi, desain inovatif ya betul tunjuk, Pak. Coba, kemudian equitable buildings across Indonesia, jadi setara gitu Pak. Jadi semuanya sehat, semuanya zero carbon buildings Pak. Poinnya adalah di zero carbon buildings. Salam zero carbon. Kemudian kita akan memprovide lebih banyak lagi ruang-ruang hijau di perkotaan. Ini ya, coba dibacakan coba. Green intensive. Jadi act to provide more connection to green spaces in urban areas. Dan kita help people gitu untuk mereka mendapatkan lebih banyak energi yang efisien gitu, lingkungan yang lebih ramah. Kemudian juga kita akan fokus untuk bangunan arsitektur kita itu bangunan-bangunannya menjadi bangunan yang iconic building dan juga bisa attract people's atau world attention. Wow, gitu. zero carbon start here. Iya. Wah, ya, zero carbon start here. Jadi nanti orang datang belajar lihat gedung-gedung kita gitu Pak. Dan dia ingin merubah Indonesia dengan visi ini. Amin, insya Allah. Ini visi pemerintah G20 kan? Ya. Keren banget ini. Terus ini Dan this iconic values-nya ya? our values Pak. Iconic means integrity, collaborative, enhancing knowledge, impact and quality in services. Ini sama dengan core values-nya SQ. Cool. Wow, terus lanjut apa lagi? Udah itu aja. Oke. Jadi kayak apa visi, misi dari Rima Green Architect yang tadi baru disampaikan, tapi ini your dream. Apa yang ingin dilihat, didengar dan dirasakan ke depan? Kita menciptakan Indonesia yang zero carbon Pak, di mana orang-orangnya tinggal dengan lingkungan yang ramah, bebas polusi, kemudian banyak ruang-ruang hijau, anak kita tumbuh dengan sehat. Ya. Dan gimana? Karena zero carbon selama ini kan knalpot, mobil listrik, betul. Ternyata justru di building kan? Betul. Ini hal baru buat kita semua. Ini saya juga belajar dengan anak saya. Jelaskan sejauh mana kan selama ini yang namanya zero carbon adalah mengganti mobil dari mobil Fossil fuel Pak ya. Fosil seperti bensin, solar diganti dengan listrik. Tapi ternyata building peran lebih besar loh, ya. Benar, perannya Untuk sangat G20. besar. Oke, bisa jelaskan nggak? Jadi zero carbon itu building itu menyumbang 40% pengeluaran karbon dunia. Jadi sangat penting kenapa kita arsitek untuk fokus menurunkan karbon dari bangunan-bangunan. Jadi dengan ada zero carbon sebenarnya building kita bukan hanya untuk building itu sendiri, tapi untuk kesehatan kita, anak-anak kita, dan semua lingkungan kita gitu. Luar biasa ya, back to nature. Mudah-mudahan di tahun 2045 Indonesia benar-benar Indonesia zero carbon, untuk supaya Indonesia mencapai 2085 ketika Indonesia atap dunia. Kita tahu bahwa sumber energi semakin terbatas, lingkungan semakin buruk, dan ini cara untuk mempertahankan Indonesia masa depan dengan sustainable architect dan green building. Top Marco Top.